Beri salam. Selamat pagi Pak Guru. Selamat pagi semuanya. Apa kabar? Baik Pak Guru. Terima kasih Pak Guru. Baik anak-anak, sebelum kita mulai dengan materi kita hari ini, kita absen dulu ya. Ya. Anginus Yohanes Loe, Hadir Pak. Anisia Molo, Hadir Pak. Aprilia Evita Hadir Mae, Pak. Arkilaus dan Takai, Hadir Pak. Blandina Malumi, Hadir Pak. Celestina Unal, Hadir Pak. Carmelita Abutai, Hadir Pak. Elizabeth Dikolo, Hadir Pak. Viviana Agatha Koa, Hadir Pak. Fermina Queen, Hadir Pak. Hildegard Desidika, Hadir Pak. Joao Bautista Sanchez, Izin. Presencia Ali, Hadir Pak. Maria Adika, Hadir Pak. Maria Bota, Hadir Pak. Maria Karina Istasai, Hadir Pak. Maria Eta Uki, Hadir Pak. Maria M. Caniseran, Izin Monas. Maria Yusuf, Hadir Pak. Martina Mau, Hadir Pak. Stefa Matilda Stefani Abu, Hadir Pak. Melania Sanbei, Hadir. Novelina Nahat Pusat Yesi, Hadir Pak. Osorio Maya Fernandez, Hadir Pak. Priscilla Betaus. Hadir Pak. Alto. Di mana sih Dal? Dia mana yang dimasak dia tahu. Enidora ini, Hadir Pak. Vincentia Puladura, Hadir Pak. Vincenzius Bas, Yohanes Bautista Tuas Nanis, Hadir Pak. Yohanes bin Nahbria, Yovita Lulu, izin di mana? Pulang ke rumah Pak. Tidak. Rosalinda Hoarsera. Hadir Pak. Baik, sudah punya nama yang belum dipanggil. Semua sudah dipanggil Pak. Baik, sebelum kita mulai dengan materi kita hari ini, saya minta satu orang untuk memimpin kita. Saya Pak, saya Andri. Pak yang paling saya. Saya panggil nama. Iya Pak. Arkilaus Len Pakai, Arfi. Di buang air. Dia pergi kamar mandi Pak. Dia bikin kencing. Vincenzius Bas. Mas. Ya. Baik, kita berdiri untuk berdoa. Pak Guru dan teman-teman, marilah kita siapkan hati dan batin kita untuk menghadap Tuhan dalam doa. Dalam nama Bapa Dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa. Dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi Pak Guru. Baik, pada hari ini kita akan membahas tentang Aku Citra Allah yang unik. Baik, pada hari ini kita akan saya menjelaskan 4 sub pokok. Yang pertama itu aku pribadi yang unik. Yang kedua, aku berbeda dengan orang lain. Yang ketiga, kelebihan dan kekuranganku. Yang keempat,
Saya diciptakan sebagai citra Allah. Baik, kita mulai dari supong yang pertama ya. Ya Pak Guru. Yaitu aku pribadi yang unik. Secara jasmani, masa remaja adalah masa di mana tubuh berkembang saat indah dan mengagumkan. Dalam badan yang indah itu terdapat kekayaan rohani yang sangat potensial, seperti kemampuan menari, menyanyi, tertawa, berekspresi, dan cita-cita memiliki kehendak yang sangat bebas. Baik anak-anak, apa di dalam pribadi anak-anak? Kemampuan masing-masing itu seperti apa? Saya Pak Guru. Nah, SN kemampuannya? Saya bisa memasak dan bermain bola. Ya. Saya panggil di sini sebutkan kemampuannya ya. Ya. Maria Carmen selesai. Kemampuannya apa? Bisa masak. Masak. Bisa lari-lari. Perempuan bukan kemampuannya bukan hanya memasak saja, pasti ada yang lain. Ani bisa menyanyi. Ani dia mencari Pak, dia mencari. Kita memilih. Baik, terima kasih. Kita lanjut. Ya Pak. Manusia juga memiliki pengalaman baru yang sangat berharga, baik pengalaman yang menyenangkan maupun pengalaman yang menyedihkan. Manusia adalah makhluk hidup yang sangat istimewa. Pada waktu menciptakan manusia, Tuhan merencanakan dan menciptakannya menurut gambar dan rupa Dia, menurut citranya. Baik, anak-anak, ada yang bawa Alkitab? Bawa. Baik, kita sama-sama buka Kitab Kejadian bab 1 ayat 26 dan kita mendaraskan sama-sama. Kitab Kejadian bab 1 ayat 26. Sudah ada yang lihat? Sudah, Pak. Baik, kita mendaraskan sama-sama. Berfirmanlah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas segala apapun dan berguna di udara dan atas semak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata di bumi. Baik, terima kasih. Kita lanjut subpokok yang kedua, yaitu aku berbeda dengan yang lain. Pada setiap pribadi selalu ada kekuatan dan keterbatasan. Kedua hal itu sering dipengaruhi oleh sikap dan karakter pribadi yang tumbuh dan berkembang karena lingkungan dan pendidikan. Sementara itu, kita telah memiliki kodrat fisik seperti yang sekarang kita punya. Begitu juga, kita telah dianugerahi kemampuan, bakat, sifat, dan sebagainya. Segala kemampuan, bakat, dan sifat yang kita miliki tersebut masih dapat kita kembangkan menjadi optimal. Manusia merupakan cipta Allah yang begitu istimewa dan unik. Beberapa alasan mengapa manusia disebut cipta
ciptaan yang unik. Yang pertama itu, waktu menciptakan manusia, Allah merencanakan dan menciptakan menurut gambar dan rupanya. Membentuk manusia dari debu dan tanah dan dihembuskan nafas hidup di dalam hidungnya. Baik, masih ada yang semangat? Masih. Tidak ada yang semangat. Bangun untuk satu orang yang kita angkat. Saya dulu, Aki. Yang baru ini saya pagi mas. Nanti harus saya pakai. Nanti harus saya pakai. Sewa lagi. Belum video itu. Sudah. Saya lagi coba. Kurang aja. Matius Markus. Matius Markus. Markus Lukas Yohanes ketiga. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Rasul, Roma, Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, kedua Tesalonika, satunya dua Timotius, Titus, Filemon, Ibrani, Yakobus, Petrus, ketiga Yohanes, Yudas dan akhirnya Wahyu. Tepuk salut. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Terima kasih. Sudah semangat? Semangat. Kita lanjut lagi. Sudah yang penting itu kelebihan dan kekurangan. Baik. Di dalam hidup kita pasti ada kelebihan dan kekurangan. Baik. Saya bertanya untuk presisi Abi, apakah kelebihan Anda? Satu kelebihan bisa main bola, Pak. Terima kasih. Sebagai pribadi, kita selalu mempunyai kekuatan dan keterbatasan, kekurangan dan kelebihan. Tidak pernah ada di dunia manusia yang sempurna tanpa keterbatasan. Manusia yang paling kuat sekalipun pasti mempunyai kelemahan. Jadi, anak-anak, kita sekuat apapun pasti kita ada kelemahan di dalam diri kita. Meskipun pribadi kita tidak sempurna, namun pasti ada keunikan di dalamnya. Ingatkah atau pernahkah mendengar syair lagu dari grup The Massive yang berjudul Jangan Menyerah? Beberapa potong syair lagu ini mengatakan demikian: tidak ada manusia yang terlahir sempurna. Jangan kau sesali segala yang telah terjadi. Dan pada bagian ref, syukuri apa yang ada, hidup adalah anugerah. Tetapi jalan hidup ini
melakukan yang terbaik. Baik anak-anak, siapa yang tahu ini lagu? Yang tahu ini lagu, coba menyanyi. Yang mana Pak? Lagu Tak ada manusia yang terlahir sempurna. Satu kita. Tak ada. Satu tiga. Tak ada manusia yang terlahir sempurna. Syukuri apa yang ada. Itu sampai situ saja. Makasih banyak dari sisi kami. Sama-sama Pak. Baik, lagu ini mau menunjukkan kita bahwa tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini selain Allah sendiri. Kita harus tetap jalani hidup kita, walaupun hidup kita tidak membaik, tetapi kita harus bersyukur karena Tuhan sudah membantu kita atau membuat hidup kita lebih baik. Baik, kita lanjut. Ada yang menarik dari lagu tersebut, di mana kemunculan lagu ini untuk menghibur anak-anak dan yang menderita tumor. Jadi lagu ini dia biasa dinyanyikan untuk menghibur anak-anak, untuk menghibur orang yang mengalami penyakit tumor dan anak-anak dewasa yang menggantungkan diri, yang menggantungkan hidup di jalanan. Jadi lagu ini dia bisa membuat orang dewasa yang tidak dapat pekerjaan, dia selalu menggantungkan hidupnya di jalanan. Sang penulis terinspirasi oleh seorang anak bernama Restu yang terkena penyakit kanker, namun masih tetap berjuang untuk hidup. Sebenarnya masih ada kisah lain yang dapat membantu kita untuk menyadari kelebihan dan kekurangan yang ada di dalam diri kita. Baik, yang keempat, sikap dan karakter pribadi. Setiap pribadi manusia mempunyai keunikan masing-masing, karena perilaku seorang selalu dibentuk oleh dua hal. Yang pertama itu sikap dan karakter pribadi. Sikap dapat dimengerti sebagai keadaan batin yang mengandung pendirian dan keyakinan terhadap seseorang ataupun sesuatu, yang terungkap secara lahir dalam kata-kata serta tingkah laku. Sikap tidak dibawa sejak lahir, melainkan dibentuk atau dipelajari sepanjang perkembangan hidupnya. Jadi anak-anak, sifat dan pribadi kita itu tidak dibawa dari sejak kita lahir, sejak kita umur 1 bulan. Tetapi sifat dan pribadi kita itu dibentuk saat kita dapat pelajaran, saat kita sudah masuk sekolah. Pendidikan formal yang kita peroleh media informasi dan perkembangan kepribadian kita, maka tidak akan pernah ada dua manusia yang sama persis di dunia ini. Jadi hidup kita itu tidak sama, hidup kita itu beda-beda. Ada laki-laki, ada perempuan. Jadi walaupun dilahirkan di kembar identik, pasti keduanya mempunyai sifat dan karakter yang berbeda. Jadi anak-anak, di sini siapa yang lahir di kembar? Tidak ada. Tidak ada. Baik, walaupun kita dilahirkan itu kembar,
Tetapi sifat dan karakter kita berbeda. Yang satu dia punya sifat berbeda dengan yang satu. Karakternya beda dengan yang satu. Baik manusia yang satu dengan manusia yang lain tidak akan pernah dapat disamakan. Setiap orang mempunyai pribadi yang unik karena perasaan, karena pengalaman, karena pendidikan dan lingkungan yang selama ini mempengaruhi. Sifat dan karakter tidak dibangun secara instan atau cepat, melainkan melalui proses yang panjang dan bertahap. Baik anak-anak, materi kita cukup sampai di sini. Saya ada video ini tentang Allah menciptakan dunia. Nanti kita nonton sama-sama. Sebentar ada pertanyaan yang harus kita jawab. Ya Pak Guru. Kalau jadi Pak. Pada mulanya Tuhan menciptakan langit dan bumi beserta segala sesuatu. Lahirlah dunia baru yang semarak. Dokter yang baik-baik ya, sebentar ada pertanyaan. Ya Pak. Iya. Ada dong. Di kalangan saya.
Baik, semuanya sudah nonton? Sudah. Baik, ada 2 pertanyaan yang harus anak-anak jawab. Pertanyaan yang pertama itu, siapakah yang memakan buah yang dilarang oleh anak? Yang bisa jawab satu orang. Saya, Pak. Ya, Chelsea. Yang pertama kali memakan buah yang dilarang oleh Tuhan adalah Hawa. Masih ada yang lain? Sama. Terima kasih, jawabannya benar. Yang kedua, nama pohon apa yang dilarang oleh Tuhan untuk jangan dimakan buahnya? Saya, Pak. Ya, Pohon Risma. kehidupan. Ya, ada yang lain? Saya, Pak. Ya, ini Adika VK. Pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Baik, masih ada yang lain? Sama. Baik, nama pohon itu adalah pohon pengetahuan. Baik, anak-anak, ini adalah materi kita hari ini. Apakah semuanya mengerti? Apa yang Mengerti, dibahas? Pak. Oke, terima kasih. Selanjutnya, tadi dari awal itu kita belum perkenalkan. Ya, Pak. Baik, saya perkenalkan diri saya. Nama saya Yohanes Baptista Tuaslani. Saya dari Naik Kakek, Biasa dipanggil biasa dipanggil John. Hajo. 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 Baik, terima kasih. Status saya nanti minggu depan baru. Ini cincin saya buat sendiri. Minggu depan bagus kami. Oke. Minggu depan baru status jelas. Baik, selanjutnya setelah sebagai anak-anak sudah ikut berpartisipasi dalam pembelajaran kita hari ini. Selanjutnya saya minta dosen terkait untuk memimpin kita doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah kau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih banyak untuk semuanya. Siap. Bersalam. Terima